Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video ke-16 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Video ini adalah video sambungan dari tambah barang masuk. Oke, kita langsung saja. Silakan teman-teman buka exam, nyalakan Apache, dan nyalakan juga MySQL. Kita buka project kita, siibas_ci3. Kemudian kita ke barang masuk, kita klik tombol tambah, kita klik simpan. Oke, validasinya aman. Coba kita masukkan rinsos aset dulu. Misalnya kita akan tambah 10. Sumber dana dari dana bos. Kemudian masuk tanggal 18. Kita kasih toko A atau dibeli dari toko A. Kita klik simpan. Nah, di sini validasi berhasil. Oke, kita buka kode editor. Kita buka yang kita butuhkan dulu. Kita buka model, barang masuk model. Kemudian kita buka controller, barang masuk. Kemudian kita buka view, barang masuk create. Oke, ini sepertinya harus kita ganti dulu barang masuk. Oke, nah kita ke controller barang masuk dulu. Tampilan validasi berhasil itu tadi berasal dari else ketika validasinya berhasil. Nah, di sini nanti kita akan ganti memanggil metode yang ada di barang masuk untuk menambah stok ke dalam tabel barang masuk dan juga melakukan update stok yang ada pada tabel barang. Oke, kita langsung saja. Kita buka dulu database kita ya. Kita buka database, silahkan ke siibas_ci3. Kemudian masuk ke barang masuk. Kita lihat strukturnya. Ini agar mudah kita lihat nama dari kolom barang masuk. Oke, kita kembali lagi ke kode editor. Yang akan kita lakukan sekarang menyiapkan metode di barang masuk model untuk menambah barang masuk dan metode untuk mengupdate stok barang. Kita ke barang masuk model. Pertama, kita buat metode untuk menyimpan barang masuk. Kita buat function atau metode save. Kita siapkan data. Kita kasih titik koma. Data pertama
itu berasal dari nama kolom semua ya. Ini barang ID, KTY, sumber dana. Barang ID kita ambil dari this input post yang name-nya barang underscore ID. Ini kita bungkus dengan HTML special chart biar lebih aman. Kemudian kita tambahkan trim untuk menghapus spasi di depan ataupun di belakang dari inputan. Ini kita masukkan ke dalam fungsi trim. Kemudian ini kita duplikat saja. Kita butuh 6 inputan. Coba kita cek dulu. Kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 2, 3, 4, 5, 6. Ini akan saya blok, kemudian seleksi Ctrl D. Kita ganti dengan KTY. Ini sumber dana ya. Kita cek sumber dana keterangan. Kita seleksi lagi sumber underscore dana. Kemudian ini keterangan. Kemudian yang ini Ctrl D tanggal underscore masuk. Kemudian yang ini created underscore add. Oke, kita rapikan dulu. Oke, barang ID dari inputan barang ID, KTY dari KTY, sumber dana dari sumber dana, keterangan, dan tanggal masuk, serta created add. Oke, nah khusus untuk created add, kita tidak ambil dari inputan, tapi langsung kita input manual dengan fungsi time. Nah, kemudian yang berikutnya, karena inputan ini mengembalikan string dalam bentuk tanggal, kita akan konversi menjadi integer. Karena kolom tanggal masuk itu tipenya integer. Oke, kita bungkus dulu dengan fungsi string to time. Ini HTML special chart, kita cut, kita masukkan ke dalam fungsi string to time. Oke, kembaliannya nanti berupa integer dan masuk ke dalam kolom tanggal masuk. Selanjutnya kita buat perintah untuk menyimpan data this db insert ke tabel mana, kita insert ke tabel barang masuk yang kita ambil dari variabel underscore tabel. Apa yang akan disimpan kita ambil dari variabel data.
Kemudian di sini kita return saja. Oke, ini metode simpan atau metode save sudah kita buat. Selanjutnya yang perlu kita buat adalah metode untuk mengupdate data barang. Kita buat lagi public function update underscore stock. Nah, metode ini akan menerima dua nilai atau dua parameter, yaitu ID barang. Kita tulis di sini barang underscore ID. Kemudian yang di sini adalah quantity. Oke. Sebelum kita update, kita harus dapatkan data barang dulu. Oke, kita query untuk dapatkan satu data barang. Kita tulis this db, kemudian kita query. Kita tulis select bintang from barang, where ID barang sama dengan barang underscore ID. Kemudian supaya yang kembali adalah satu data, kita butuh fungsi row. Oke. Nah, setelah kembali satu data, kita ambil hanya kolom stoknya saja. Tambahkan stok. Kemudian kita simpan di sebuah variabel yang namanya all underscore stock atau stok lama. Nah, kemudian kita tambah stok lama dengan quantity sehingga mendapatkan stok baru. Di sini saya buat variabel new underscore stock yang dijumlahkan dari stok lama ditambahkan dengan quantity. Setelah itu kita lakukan update. Kita tulis fungsi update this db. Kemudian di sini kita tulis update. Diupdate pada tabel apa? Kita tulis this underscore table. Oh sorry, bukan table ya. Karena kalau underscore table itu barang masuk. Nah, kita tulis di sini tabel barang seperti ini. Oke, kemudian di sini adalah data yang akan diupdate menjadi apa. Oke, data yang akan diupdate. Oke, ini harus dalam bentuk array. Kita tulis saja seperti ini. Pada kolom stok akan saya update menjadi $new stock. Oke. Sorry, ini tambahkan panah. Kemudian parameter ketiga dari update itu adalah data yang mana yang akan dirubah. Nah, di sini kita tulis array juga, yaitu ID yang sama dengan barang ID. Seperti ini. Kemudian kita return aja.
Oke, saya jelaskan sedikit. Di sini mengambil satu barang sesuai dengan ID-nya. Kemudian setelah dapat satu barang, kita ambil hanya nilai stoknya saja. Nah, nilai stok ini kita simpan di all stock. Kemudian kita lakukan penambahan stok lama ditambah quantity atau tambahan barang masuk. Hasil penambahannya kita simpan di variabel new stock dan kita lakukan update pada tabel barang dengan nilai dari stoknya berasal dari variabel new stock. Oke, ini metode atau function update stock sudah. Sekarang kita kembali ke barang masuk atau controller barang masuk. Oke, sekarang kita akan panggil atau eksekusi metode save ya, yang ada di barang masuk model. Kita tulis this barang masuk model. Yang kita eksekusi adalah fungsi atau metode save. Kemudian setelah kita simpan, kita butuh dua nilai. Kalau masih ingat, untuk update stok kita butuh dua nilai, yaitu ID dari barang dan quantity. Oke, di sini saya akan ambil dari inputan this input dari barang ID. Nah, ini akan saya bungkus dulu dengan HTML special chart dan fungsi trim. Kemudian inputannya saya pindahkan ke dalam. Nilai dari inputannya saya tampung di variabel barang underscore ID. Kemudian ini saya duplikat. Saya ubah namanya menjadi KTY. Di sini tentu variabelnya juga quantity atau KTY. Nah, kita sudah dapat dua nilai yang kita butuhkan untuk kita kirimkan ke metode update stock. Selanjutnya kita eksekusi metode update stock. Kita tulis this barang masuk model, kita eksekusi update stock. Dia butuh dua parameter untuk dikirimkan. Kita kasih di sini barang ID, dan yang kedua kita ambil dari variabel KTY. Nah, setelah di-update, kita butuh membuat session untuk menampilkan jika data barang berhasil ditambahkan. Kita buat session. Sessionnya dalam bentuk flash data, set flash data. Oke, kemudian nama sessionnya kita beri nama success. Kemudian isinya data barang masuk berhasil ditambahkan. Oke. Kemudian setelah kita siapkan session, kita arahkan ke controller barang masuk metode index. Cukup menuliskan barang masuk. Oke, ini sudah
dari inputan barang ID quantity kita kirimkan ke metode update stock, kemudian dilakukan update dan sessionnya nanti bisa digunakan di barang masuk metode index. Kita ke create dulu. Oke, kita coba ya. Oke, kita ke project kita back. Oke, kita back, kemudian kita tes kalau kosong. Oke, ini aman. Kita coba tambahkan sekarang resource asset stoknya kosong. Kita akan tambah 10. Kemudian sumber dana dari dana bos. Tanggal masuk barang misalnya 18. Keterangan dibeli dari toko A misalnya. Kemudian kita klik simpan. Oke, ini data berhasil disimpan dan datanya tampil di sini. Oke, kita lihat kuantitinya 10, harusnya barang juga totalnya 10. Kita lihat dulu di tabel barang, kita cek rinso. Nah, ini sudah bertambah dari sebelumnya 0 menjadi 10. Coba kita tambah lagi untuk rinso asset. Klik barang masuk, kita klik tambah, masih rinso. Kuantitinya misalnya 5, sumber dana bos, tanggal masuk barang 19, dibeli dari toko B. Kita simpan. Oke, yang kita input tadi kita tambahkan itu masih barang yang sama, sehingga ini harusnya dari 10 tambah 5 total stoknya jadi 15. Kita coba cek barang di resource asset sudah betul 15 buah. Oke, kita ke barang masuk dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini yang tampil justru kategori ID ya, dari kolom kategori. Tapi di sini kita ingin menampilkan nama kategori. Oke, kita perbaiki dulu tampilan data barang masuk. Silahkan kalian ke indeks dulu, kita cari indeks, barang masuk, indeks. Oke, ini saya geser dulu. Kita cari di kolom, kolom kategori ID. Oke, di sini kita perbaiki. Saya enter dulu. Nah, kalau kalian ingat di indeks kita mengirimkan semua data kategori. Oke, semua data kategori. Nah, kategorinya nanti kita akan ulang dan kita cek jika sama dengan kategori ID dari barang masuk, maka kita cetak nama kategorinya. Oke, saya akan buat di atas sini pengulangan. Saya buka PHP, kita tulis for each dari variabel kategoris. Kita cek dulu ya di metode indeks barang masuk. Kita ke atas, coba kita cek ke atas.
Indeks hanya menampilkan barang masuk. Oke. Nah, kita kirim di sini ya. Ternyata kita belum kirim. Kita kirim kategoris seperti ini. Kemudian kategorisnya kita ambil dari this kategori model get all. Oke, kita ganti titik koma jadi koma. Nah, sekarang ini berisi semua data kategori. Kita ke indeks, nah kita pakai, kemudian S $ kategori. Ini buka kurung dan kita tutup di sini, kita buka PHP. Oke. Nah, berikutnya di sini kita cek dulu. Ya. Kita cek atau kita gunakan ini aja. Kita gunakan echo yang ini, kita tulis PHP seperti ini. Kemudian ini kita enter. Ini juga kita save dulu. Nah, selanjutnya kita cek dulu. Kita cek jika kita cek kategori ID sama dengan kategori ID pada barang masuk. Jadi kita tulis barang masuk kategori ID. Nah, jika sama maka kita cetak. Oke. Tapi yang kita cetak atau kita echo, di sini kita echo bukan kategori ID dan bukan berasal dari barang masuk, karena barang masuk hanya memiliki kategori ID. Kita ambil dari kategori ya, kita ambil dari sini. Kemudian yang kita cetak adalah nama underscore kategori ini. Oke, coba kita, ini bukan titik koma tapi penutup kurung. Save dulu. Nah, ini maksudnya kita cuma butuh ini, sepertinya bisa kita hapus ya. Kita hapus saja penutup PHP di for each. Di sini juga kita hapus saja dengan penutup ini. Save. Pastinya ini boleh kita enter ya, supaya lebih rapi. Coba ini ke bawah. Kita save dulu. Oke. Ulang data kategori. Ini maksudnya seperti itu. Ulang semua data kategori. Cek jika data kategori ID sama dengan kategori ID pada barang masuk. Jika sama, tampilkan nama kategori yang berasal dari tabel kategori. Oke. Kita save. Coba kita cek dulu ke barang masuk. Kemudian kita refresh. Oh, ini sudah berubah. Deterjen. Kategorinya deterjen. Oke, sekarang kita lihat dulu barang masuk yang aktif, yang bisa kita tambahkan spidol Snowman hitam. Coba kita tambahkan dulu ke barang masuk. Kita tambah. Kita pilih spidol Snowman hitam. Kita mau tambah 15 box ya. Kemudian sumber dana berasal dari bos
tanggal masuknya misalnya 17, kemudian keterangannya dibeli dari toko C misalnya. Kemudian kita simpan. Oke, data barang masuk sudah bertambah, kuantitinya sejumlah 15. Kita cek di barang masuk. Nah, di spidolnya juga sudah 15. Kita cek lagi. Oke, saya rasa sudah oke ya. Tampilan dan proses tambah barang masuk dan juga stok barang berubah atau bertambah ketika kita melakukan tambah barang masuk. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas menampilkan detail dari barang masuk. Dan mungkin nanti kita akan menambahkan tampilan kategori di sini, hanya sekedar menampilkan agar user tahu bahwa barang yang dipilih adalah kategori seperti ini. Nah, nanti kita akan menggunakan Ajax untuk menampilkan data yang ada di bawah sini, yaitu data kategori. Oke. Mungkin itu saja dari saya terkait tambah data barang masuk. Dan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Serta jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.